Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan memeditasikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca sama-sama dari kitab Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kita akan baca Bapak Ibu sama-sama seperti yang boleh tertera di depan ya. Ayat 11 sampai 16, 3, 2, 1. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon tarbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, dan anaknya Gideon sedang mengirip gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawabnya, Tuanku, jika Yahweh ada beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh leluhur kami kepada kami dengan berkata, bukankah Yahweh membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Maka Yahweh berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Namun dia menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Namun Yahweh berfirman kepadanya, sebab aku ada bersama engkau, maka engkau akan memukul orang Midian itu seperti seorang pria. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Haleluya. Puji Bapak Yahweh ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat atau menyaksikan di televisi atau di siaran-siaran atau mungkin di internet, ya kalau kita melihat perkembangan khususnya yang ada di daerah Timur Tengah sana, ya peperangan sudah lama, sudah lama berlangsung. Bahkan yang peperangan yang terakhir khususnya dari Israel yang pecah di sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Awalnya saya suka ngikutin. Saya tonton, seru. Tapi sudah sedemikian lama kok kayak ya lama-lama bosan ya. Lama-lama bosan udah 1 tahun kok nggak selesai-selesai gitu ya. Nggak selesai-selesai, tapi ya saya yakin walaupun belum selesai-selesai, pada akhirnya endingnya pasti orang Israel yang menang ya. Itu jadinya sudah lama sekali saya nggak nonton, nggak ngikutin, dan saya sudah yakin ya jagoannya Bapak Yahweh pasti menang. Dan di akhir-akhir ini saya karena sudah dulu sering lihat. Jadi kalau di YouTube itu algoritmanya, misalkan kita sering nonton siaran A, itu akan terus keluar terus itu, walaupun kita tidak tonton ya, walaupun saya tidak tonton, saya cuma ngelihat judulnya, Israel menang ya. Dan yang di terakhir ini yang saya mencuri perhatian saya adalah ada judul 3 negara besar berseberangan dengan Israel. Nah, ini dia. Ini baru saya coba suka ya. 3 negara besar yang berseberangan dengan Israel, yaitu Inggris, Perancis, Kanada. Ya, Inggris, Perancis, dan Kanada. Wah, boleh nih. Kan dulu kan Inggris yang yang memberikan
hak bagi bangsa Israel untuk mereka boleh menduduki tanahnya. Nah, sekarang kok Inggris yang salah satu dari 3 negara yang berseberangan dengan Israel. Saya coba perhatikan Bapak Ibu ya. Saya coba lihat, oh ternyata mereka, si orang Israel ini memberi judul dalam peperangan mereka yaitu kereta perang Gideon. Ya. Jadi bangsa Israel itu kalau mereka berperang, misalkan seperti sekarang melawan Hizbullah. Hizbullah ada di Lebanon, bagian utara Israel adalah Galilea, ya. Jadi orang Israel menyebut peperangan mereka adalah penaklukan Galilea, ya. Itu sebelah utara ketika mereka melawan Hizbullah yang ada di Lebanon. Kalau sebelah baratnya Israel itu laut, ya. Sebelah barat Israel itu laut, sebelah selatannya adalah Mesir, ya. Oleh karena itu, apabila di berita-berita katanya Israel menutup pintu bantuan bagi orang yang ada di sana, bagi orang Gaza yang ada di Mesir. Jadi yang nutup itu bukan Israel tapi Mesir, ya, karena itu sebelah barat sudah laut, sebelah selatannya Mesir. Jadi yang nutup itu Mesir. Kalau di sebelah kanannya, sebelah timurnya itu Yordania. Jadi nggak mungkin Israel yang nutup. Jadinya pasti orang Mesir yang nutup. Dan puji Bapa Yahweh, operasi mereka yang terakhir sekarang ini adalah kereta perang Gideon. Saya melihat karena 3 negara besar ini ya berseberangan dengan Israel. Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba 3 negara besar yang tadinya mendukung sekarang kok berseberangan dengan Israel? Kalau kita baca, kalau saya baca, dan barusan kita baca sama-sama, kisah tentang Gideon ini, Gideon tadi kan dari suku Manasye ya, dari suku Manasye, dia ada di sebelah timurnya Israel, ya. Dia ada di sebelah timurnya Israel, sebelah timur, sebelah kanan lah ya. Jadi apabila saya bayangkan kita sekarang ada di Jawa Barat, sebelah kirinya adalah laut, Selat Sunda. Tapi kalau misalkan di Israel, utaranya masih ada Lebanon, di bawahnya masih ada Mesir ya. Kalau di Indonesia kan sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia. Kalau di sana masih berbatasan dengan negara-negara. Kalau di sebelah timur, tadi kan Gideon. Gideon ini ada di sebelah timurnya Israel dan mereka berperang melawan orang Midian. Orang Midian itu juga ada di sebelah timurnya Israel. Kalau kita melihat peta yang ada di Israel, mereka memberikan operasi peperangannya itu kereta perang Gideon, yang berarti berperang melawan yang ada di sebelah timur. Sebelah timurnya Israel adalah negara-negara Arab. Ya, oleh karena itu si Benyamin Netanyahu dikecam sama 3 negara tersebut. Perancis, Inggris, Kanada, yaitu kalau sebelah utara bolehlah penaklukan Galilea. Tapi kalau ke sebelah timur, seperti yang dilakukan oleh Gideon ini, jangan dulu. Kata 3 negara tersebut. Oleh karena itu mereka berseberangan. Kan kalau misalkan Bapak Ibu mendengar, kalau Indonesia punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu suka memperhatikan setiap kata demi kata yang ada di Indonesia Raya. Ya, kalau bangsa Israel mereka juga memiliki lagu kebangsaan, yaitu Hatikvah. Hatikvah yaitu hope, pengharapan. Kalau diperhatikan setiap kata per kata, mereka masih mengharapkan yaitu Yerusalem, ya. Jadi nggak bisa dicegah bahwa mereka yang sudah kembali itu salah satu kata-kata dari
lagu kebangsaan mereka ya. Mereka sudah kembali ke tanah air mereka sambil mengharapkan Yerusalem dalam lagu kebangsaan mereka. Jadi nggak bisa dicegah. Oleh karena itu sekarang mungkin mereka berlarut-larut ini kan perangnya kan sampai 1 tahun lebih karena ditahan sama negara barat. Tenang. Nah sekarang mereka untuk mewujudkan hatikvanya, hope-nya, pengharapan mereka yang tertulis dalam lagu kebangsaan mereka, langsung mereka bikin operasi kereta perang Gideon. Ya, mungkin salah satunya karena banyak proksi-proksi yang berseberangan dengan Israel itu adalah proksi-proksi Iran. Iran itu ada di sebelah timurnya Israel. Mungkin tujuannya Israel karena seperti Hamas, seperti yang lain-lain itu kan proksinya dari Iran. Jadi mereka mau menyerangnya Iran. Tapi kan orang negara-negara barat menjaga supaya jangan seperti karena ceritanya kereta perang Gideon kan, Gideon itu melawan Midian. Midian kalau kita lihat ada di peta itu adalah sebagian dari negara Arab Saudi. Ya, jadi ya hati-hati ya. Karena apa yang boleh kita baca ya, khususnya dalam kitab Zakaria kan, dalam kitab Zakaria bahwa semua bangsa akan datang menyerbu Yerusalem. Ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Yerusalem ini dikuasai oleh 3 negara, yaitu Israel, Palestina, dan Yordania. Dan untuk mewujudkan lagu kebangsaan tersebut, Yerusalem harus balik, maka Palestina dan Yordania harus dipinggirkan. Ya, Yordania juga ada di sebelah timurnya Israel. Ya, jadi ya semakin seru. Jadi sekarang saya mulai tonton lagi lah. Oke, siap. Ya, jadi kereta perang Gideon. Oleh karena itu sekarang pada saat pagi ini kita akan belajar kembali tentang Gideon. Ya, tentang Gideon yang tadi kita sudah baca awal pembukaan dari kitab suci tadi, dari pembacaan tadi. Gideon itu adalah orang Manasye. Gideon dia adalah orang Manasye, dan kalau kita baca dari kitab Hakim-Hakim 6, 7, 8, sampai 8, itu bisa kita lihat bahwa Gideon adalah termasuk orang yang penakut. Ya, pertama Gideon adalah orang penakut. Oleh karena itu tadi kan kita coba baca tadi kan. Tapi coba kita dalam ayat yang ke-12 tadi. Penakut, tetapi malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, malaikat Yahweh berkata bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi kalau kita lihat dari cerita-cerita dalam Hakim-Hakim 6, 7, 8, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa sebenarnya Gideon itu penakut. Gideon itu penakut, tetapi dia tidak membiarkan rasa ketakutannya itu menyerang dia. Ya, nanti kita baca bahwa roh Yahweh ada bersama dengan Gideon, oleh karena itu Gideon berani. Ya, tadi dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ke-15, coba ayat yang ke-15. Ini kata-katanya hampir mirip seperti si Saul ya. Saul raja Israel yang pertama. Namun Gideon menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Ya, kalau secara manusia dia penakut, dia juga yang suku yang paling kecil, kaum yang paling kecil, dan juga adalah anak yang paling muda dalam rumah ayahnya. Ya,
Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana penyertaan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mau memakai orang yang kecil, orang yang muda, orang yang penakut, dia menjadi orang yang diandalkan yang dipakai oleh Bapak Yahweh dan akhirnya diandalkan oleh masyarakat orang-orang Israel, ya. Coba kita akan baca sama-sama. Kita akan belajar tentang si Gideon ini. Ini adalah janji Bapak Yahweh. Dalam ayat yang ke-16. Namun Yahweh berfirman kepadanya, sebab aku ada bersama engkau, maka engkau akan memukul orang Midian itu seperti seorang pria. Kalau dalam kitab Lugas, supaya engkau dapat mengalahkan orang-orang Midian seperti menghadapi satu orang saja. Ya, seperti menghadapi satu orang saja. Kalau ini kan seperti seorang pria. Ya memang Gideon juga pria sih. Ya aneh juga kalau dikatakan memukul orang Midian seperti seorang pria. Ya. Tapi yang pasti kalau dalam kitab Lugas, engkau akan mengalahkan orang Midian seperti menghadapi satu orang saja. Nanti kita akan lihat bagaimana peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh terhadap orang-orang Midian melalui bangsa Israel, ya. Tadi kan di awal kita sudah baca bahwa memang si Gideon ini dia sudah hopeless, sudah nggak ada pengharapan terhadap Yahweh, ya. Sekali lagi, bahwa pada saat itu Gideon dan juga mungkin orang-orang Israel sudah tidak ada pengharapan kepada Bapak Yahweh, ya. Coba kita lihat kita mundur sedikit dalam ayatnya yang ke 13. Lalu Gideon menjawabnya, Tuanku, jika Yahweh ada beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh leluhur kami kepada kami dengan berkata, bukankah Yahweh membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Ya, jadi seperti udahlah, nggak ada Bapak Yahweh. Mungkin dulu cerita-cerita leluhur hanya karangan aja mungkin yang di pikiran Gideon. Karena Bapak Yahweh meninggalkan kami, seperti kata cerita Gideon tadi, ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Bapak Yahweh bisa memutar orang yang muda, orang yang penakut, orang yang dianggap paling hina di antara kaum, ya, menjadi orang yang luar biasa. Janji Bapak Yahweh tadi apa? Aku akan membuat engkau mengalahkan orang-orang Midian seperti menghadapi satu orang saja. Nah, di sini mulailah kita cerita tentang Gideon. Seperti apakah cerita Gideon tersebut? Gideon ternyata masih belum percaya, masih ragu. Tetapi di balik ragu-ragunya itu, dia masih ada pengharapan. Ya, coba kita kembali teruskan dalam ayatnya yang ke-17. Kita lanjutkan. Maka dia menjawab kepadanya, kumohon jika aku mendapat kemurahan di matamu, maka engkau telah membuat tanda bagiku bahwa engkau sendiri yang berbicara denganku. Kumohon janganlah pergi dari sini sampai aku kembali kepadamu dan membawa persembahan sajian dan meletakkannya di hadapanmu. Maka dia berfirman, aku akan tinggal di sini hingga engkau kembali. Ya. Lalu Gideon pun masuk, kemudian mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva, dan selanjutnya kita akan baca dalam ayatnya yang ke-20. Maka malaikat Elohim itu berfirman kepadanya, ini sudah kembali lagi ya si Gideon, ya, sudah kembali ketemu lagi dengan malaikat Yahweh tadi. Ambillah daging dan roti tidak beragi itu dan taruhlah di atas batu ini, lalu curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Yahweh mengulurkan ujung tongkat yang ada di tangannya, lalu menyentuhkannya ke daging dan roti tidak beragi itu. Maka keluarlah api dari batu cadas itu dan membakar daging serta roti tidak beragi itu. Kemudian hilanglah malaikat Yahweh dari pandangannya. Ya, ini
Tetap si Gideon meminta tanda kepada Bapak Yahweh, ya, tetapi dia meminta tandanya tidak sembarangan. Dia meminta tanda sambil mempersembahkan persembahan, ya. Dan setelah dia sadar dalam ayat yang ke-22, ketika Gideon menyadari bahwa dia adalah malaikat Yahweh, maka berserulah dia, "Celakalah aku." Ayat 22, "Celakalah aku, sebab aku telah melihat malaikat Yahweh dengan berhadapan muka. Namun Yahweh berfirman kepadanya, damai sejahtera bagimu. Jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan sebuah mezbah untuk Yahweh di sana dan menamainya Yahweh Shalom. Ya, dia meminta tanda dan akhirnya Bapak Yahweh menjawab dan akhirnya dia tidak mati, tetapi dia malah menamainya menjadi Yahweh Shalom. Ya, perhatikan baik-baik. Yahweh Shalom. Nggak pernah disingkat Yah Shalom. Ya, kita kembali lagi dengan khotbah saya yang beberapa topik yang lalu. Dari satu gereja dipersingkat semua. Yah, apa? Pokoknya semua yang di depan itu Yah semua, termasuk Yahshua. Ya, perhatikan. Kalau Yahweh di depan tidak pernah disingkat Yahweh Shalom, Yahweh Sefaot, Yahweh Rafa, nggak pernah disingkat. Tetapi yang ada yang boleh kita dengar semua disingkat menjadi, contohnya adalah Yahshua. Ya, perhatikan, Yahweh Shalom. Bahkan orang ya di TikTok lah atau di mana itu yang mengatakan bahwa nama Yahweh tidak bisa dipanggil, tidak bisa disebut. Wah, rame sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa. Gideon aja yang orang Israel aja nggak percaya sama Bapak Yahweh. Apalagi yang anak yang ya belum diadopsi juga sih, kan belum terima Yeshua ya. Jadi masih anak liar ya, masih anak liar, belum tentu dia mau diadopsi sebagai anaknya Bapak Yahweh. Perhatikan, Yahweh, coba kita lihat dalam gambar yang ini ya. Karena ada orang yang menyatakan bahwa Yahweh itu nggak bisa disebut ya, Yod-He, Waw-He. Coba naik dikit yang tengah. Ya, perhatikan. Ini kepotong ya. Lord Yahweh Shalom ya. Yod-He, Waw-He katanya tidak bisa disebut, tidak bisa dipanggil. Tapi kalau Shalom, kenapa bisa? Perhatikan baik-baik. Shalom, coba yang bawah. SLWM. Kok SLWM bisa disebut Shalom? Ya, aneh kan orang Indonesia yang pada dasarnya tidak mau menyebut Yahweh, jadinya di ada-ada ya. Padahal setiap hari mau khotbah, mau pelayanan, mau masuk rumah, Shalom. Tetapi katanya kalau Yahweh, Yod-He, Waw-He tidak bisa diucapkan, tidak bisa disebut. Padahal ya, perhatikan, tidak bisa disebut katanya, tidak bisa dibaca. Pertanyaannya, kalau tidak bisa dibaca, ya pada saat itu, Bapak Yahweh memperkenalkan namanya kepada siapa? Kepada Mose. Pada saat itu Bapak Yahweh bertulis surat atau ngomong mulut dengan ngomong langsung. Kalau ngomong berarti bisa diucapkan. Ya, pertama, kalau ngomong berarti bisa diucapkan. Kecuali kalau Bapak Yahweh bersurat. Ditulis namaku Yod-He, Waw-He. Tetapi pada saat itu Bapak Yahweh mengucapkan namaku. Coba kita bacalah. Keluaran 3. Ayatnya ke-13.
sampai 15. Dan Moshe berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel. Ini kata siapa? Si Moshe ya. Aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka. Ini kurang lebih peristiwanya sama nih, sama dengan Gideon. Baru sama-sama mau percaya lagi kepada Bapa Yahweh. Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Ya, siapakah nama Elohim leluhurnya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel. Ya, katakan lagi kepada Bani Israel. Katakan, bukan tuliskan. Berarti kalau dibilang katakan, bisa diucapkan. Ya, bukan tertulis. Ya, bukan seperti apa loh, batu kan dituliskan. Tapi ini sedang bertemu antara Moshe dengan Bapa Yahweh. Katakan, namaku Yahweh. Siapakah itu Yahweh? Yahweh adalah Elohim leluhurmu. Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang berkata, ya saya juga gemes lah ya, gemes ngelihat, oh Yod-Heh-Waw-Heh nggak bisa dibaca, ya kamu nggak bisa baca, ya. Tapi kalau misalkan Moshe, dia dikasih tahu bahwa namanya adalah Yahweh, dan puji Bapa Yahweh, Yahweh Shalom, kan tadi kan katanya kan. Yahweh Shalom, oleh karena itu dia membuat suatu mesbah, dia bersyukur karena pada saat itu dia tidak mati, bahkan Tuhan akan membuat dia berhasil. Ya, setelah itu peristiwa apa lagi? Ya, jadi Gideon ini sebelum dipakai oleh Bapa Yahweh, dia ada suatu tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Ya, tadi kan pertama apa? Dia sudah mempersembahkan mesbah bagi Bapa Yahweh. Lalu setelah itu dia percaya. Lalu setelah itu apa lagi yang harus dia lakukan? Ayat ke-25, Hakim-Hakim 6 ayat 25. Ya, coba kita akan bercerita tentang Gideon ya. Dan pada malam itu juga ya. Pada malam itu juga berarti masih di hari yang sama setelah Gideon mengucapkan Yahweh Shalom. Yahweh berfirman kepadanya, nggak pakai lama, ambillah seekor anak lembu jantan dari lembu yang ada pada ayahmu, yaitu anak lembu jantan yang kedua yang berumur 7 tahun. Kemudian runtuhkanlah mesbah Baal yang ada pada ayahmu, dan patung Asyera yang ada di dekatnya haruslah engkau hancurkan. Ini adalah ujian tahapan pertama yang harus dilakukan oleh Gideon. Hancurin Baal bapakmu. Kalau dipikir-pikir, waduh, bapak gue nih. Ya, tetapi apa? Nah, nanti kita lihat di sini bahwa sebenarnya si Gideon itu memang aslinya awalnya dia penakut. Ya, apalagi kan ini kan ujiannya nggak macem-macem nih ya. Pada saat itu Gideonnya aja sudah nggak percaya sama Bapa Yahweh, dan juga bapaknya juga nggak percaya. Akhirnya ya dia menyembah bapaknya, menyembah kepada Baal, kepada patung-patung Asyera. Tapi di sini ujian yang pertama yang harus dilakukan oleh Gideon, hancurkan mesbah Baal bapakmu. Ya. Lalu haruslah engkau dirikan sebuah mesbah bagi Yahweh Elohimmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Ya, diratakan, dihancurkan mesbah Baalnya, digantikan dengan persembahan kepada Bapa Yahweh. Kembali kepada operasi kereta perang Gideon. Hancurkanlah mesbah Baal,
hancurkanlah patung Asyera dan dirikan persembahan bakaran bagi Yahweh. Mungkin ini hal yang ditakutkan oleh Prancis, Inggris, Kanada. Ya, ini nggak macam-macam. Ya, karena siapa? Israel udah nggak sabar ini. 1 tahun lebih, duit gue juga habis. Ya, habis akhirnya ngutang. Ya, yang ngutang yang untung ya Barat lah. Ya, nggak selesai nih. Udahlah, langsung aja operasi kereta perang Gideon. Ya, kalau nanti kita lihat juga bahwa ada memang orang-orang yang berusaha menghambat rencana Bapa Yahweh. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di dekatnya si Gideon. Ya, tantangan pertama, hancurkan mesbah Baal dan patung-patung Asyera milik ayahmu. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-27. Kemudian Gideon membawa 10 orang pria dari antara hamba-hambanya dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Yahweh kepadanya. Namun apa? Karena dia takut melakukannya di siang hari, takut terhadap kaum keluarga ayahnya dan orang-orang kota, maka dia melakukannya pada malam hari. Ya, mesbah Baal, patung-patung Asyera dihancurkan pada saat malam hari, pada saat orang sedang tertidur lelap. Ya, mungkin aja tempat ibadah itu dihancurkan pada saat orang tertidur lelap, supaya orang enggak. Tapi begitu bangun pas pagi harinya, bapaknya kaget. Waduh, patung Baal gue udah nggak ada nih. Ya, coba kita lihat lanjut. Ayat ke-28. Dan orang-orang kota itu bangun dini pada waktu pagi, dan tampaklah mesbah Baal telah dirobohkan, dan patung Asyera yang ada di dekatnya telah dihancurkan, dan anak lembu jantan yang kedua itu telah dipersembahkan di atas mesbah yang didirikan itu. Maka berkatalah mereka seorang terhadap yang lain, siapa yang telah melakukan ini? Kalau kita baca, lanjut aja. Siapa yang telah melakukan ini? Setelah mereka bertanya-tanya dan memeriksa, maka kata orang, Gideon, anak Yoas, dialah yang telah melakukannya. Maka orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawalah anakmu keluar dan haruslah dia dihukum mati. Wah, karena dia telah merobohkan mesbah Baal dan karena dia telah menghancurkan patung Asyera yang ada di dekatnya. Namun Yoas berkata kepada semua orang yang menentangnya, apakah kamu mau membela Baal? Apakah kamu mau menyelamatkan Baal? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika dia itu Elohim, ya, jika Baal itu Elohim, biarlah dia membela dirinya sendiri setelah seseorang merobohkan mesbahnya. Ya, Baal, Asyera nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini adalah kesaksian dari bapaknya si Gideon. Ya, yang pada saat awalnya Gideon memang takut, ya wajarlah. Kalau kita juga mungkin diperhadapkan hal seperti itu juga mungkin takut. Ya, apalagi ini yang nyembah kan bukan cuma bapaknya doang kan, tetapi mungkin banyak orang-orang Manasye pada saat itu juga yang menyembah kepada Baal. Tetapi pada saat itu pertolongan Bapa Yahweh tetap nyata. Gideon tidak dibunuh, tetapi biar si Baal itu sendiri yang membela dirinya kalau memang dia itu adalah Elohim. Tapi ternyata karena dia bukan Elohim, tetap mati dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah ujian yang pertama. Ujian pertama yang dilakukan Bapa Yahweh kepada Gideon. Ya. Lalu setelah itu apalagi Bapak Ibu? Setelah itu, oke, yang pertama sudah selesai. Kamu sudah bisa merobohkan Baal, sesembahan ayahmu, berarti kamu
ada di pihakku, ya dengan kata lain begitu ya, ada di pihak Bapak Yahweh. Akhirnya barulah dipercayakan hal yang lain, yaitu apa? Mengalahkan orang-orang Midian. Pada saat itu, nah ntar kita baca aja ya. Mereka sedang persiapan untuk melawan orang Midian. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang kedua. Ayat kedua. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan dirinya sendiri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya, karena kebanyakan akhirnya Bapak Yahweh tidak berkenan. Mungkin saat ini juga yang terjadi dalam koalisi yang terlalu banyak yang akhirnya mencegah bangsa Israel untuk mewujudkan Yerusalem. Ya, koalisi yang banyak yaitu apa? Negara-negara barat tersebut. Kamu terlalu banyak teman-temanmu. Ya, Bapak Yahweh bilang kan tadi kepada Gideon, rakyatmu tuh terlalu banyak, pengikutmu itu terlalu banyak. Pilih lagi ya. Lanjut. Maka sekarang serukanlah ke telinga rakyat itu, siapa yang takut dan gemetar. Nah, siapa yang takut dan gemetar? Yang takut dan gemetar tadi siapa? Inggris, Perancis, Kanada. Biarlah dia kembali dan pulang lebih awal dari pegunungan Gilead. Pulang. Lalu pulanglah ke 22.000 orang dari rakyat itu. Tetapi 10.000 orang tetap tinggal. Alias ada berapa tadinya? 32.000. Tapi yang pulang 22.000. Sisa 10.000. Sudah sisa 10.000, Bapak Yahweh masih bilang kebanyakan. Dipilih lagi, disaring lagi oleh Bapak Yahweh supaya orang mereka ini tidak berkata aku yang sudah mengalahkan orang Midian. Dipilih lagi, dan ini adalah penyaringan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Ayat yang keempat lanjut. Kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, rakyat yang tinggal itu masih terlalu banyak. Bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang menyaring? Aku, Bapak Yahweh. Dan beginilah, tadi kan yang pertama, penyaringan pertama, si Gideon yang takut dan gemetar pulang. Yang kedua, Bapak Yahweh yang saring. Dan beginilah seharusnya, siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini akan pergi bersamamu, maka dialah yang akan pergi bersamamu. Tapi siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini tidak pergi bersamamu, maka dia tidak akan pergi. Lalu, nih caranya nih, Gideon membawa rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, setiap orang yang menghirup air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya. Demikian juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum. Dan jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang, dan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Saya pada saat dari dulu saya bingung dengan ayat ini. Kalau saya baca, karena nantinya yang akan terpilih adalah mereka yang menghirup air, kan? Bapak Ibu pasti mungkin kalau baca mungkin mikirnya yang berlutut. Yang ini kan, tapi yang dipakai Bapak Yahweh kok yang menghirup dengan mulut. Ya, nggak bisa kita sekedar baca. Ada air di bawah. Kalau berlutut minum air, caranya gimana? Kayak apa? Tadinya saya pikir, oh kalau berlutut bagus dong Tuhan.
Kan artinya merendahkan diri di hadapanmu. Tapi ternyata setelah saya praktekkan, iya ya. Kalau berlutut langsung minum air, ya seperti dogi. Ya, seperti anjing. Yang nanti mungkin tulangnya kita kumpulkan di bawah, buat dibawa pulang. Buat dikasih makan ke anjing, ya. Tetapi ternyata di sini, coba lihat. Ayat yang ke-6, dan jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Hakim 7 ayat 6. Yang bahasa Inggris. Oh ya. And the number of them that lap apa sih? Saya juga kemarin baru cari lap itu apa? Berhimpit, berkumpul. Ya. Jadi yang 300 orang itu mereka berkumpul. And the number of them that lap, berkumpul, berhimpit, putting their hand to their mouth. Nah, pertama dia ngumpul dulu, lalu putting their hand to mouth, ke mulut. Ya, jadi sekarang saya baru ngerti, setelah saya praktekkan, oh iya, kalau saya baca, kalau yang benar harusnya berlutut kan. Tapi setelah saya praktekkan, oh ternyata kalau berlutut itu, kalau kita minum air, berlutut, langsung sedot. Nggak pakai sedotan, sedot. Air kotoran yang ada di bawah ngikut apa enggak? Ngikut. Tapi kalau kumpulin air di tangan, putting their hand to their mouth, kelihatan kalau ada kotoran, jangan diminum. Buang. Itu penyaringan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh sendiri. Ya, jadinya berbicara air, berbicara apa? Firman. Jangan langsung tinggal lek seperti berlutut, gayanya benar berlutut, tapi langsung sedot kayak jet pump. Akhirnya apa? Kalau yang kesedot kotoran, apalagi nggak ada filter. Kalau ada filter masih mending, filternya yang kotor. Kalau nggak ada filter yang kesedot, semua kotoran itu masuk ke dalam tubuh. Tetapi yang benar adalah taruh dulu di tangan. Pertama mereka apa? Lap dulu. Mereka nempel dulu. Ya, mereka berhimpit dulu, alias apa? Ada kekeluargaan. Ada persatuan. Ya. Kalau suatu gereja tidak ada persatuan, Bapak Yahweh tidak pilih. Ya, karena yang dipilih oleh Bapak Yahweh yang 300 orang itu adalah mereka yang mengumpul. Ya, mereka yang mengumpul benar-benar sama-sama seperti apa? Jemaat mula-mula, mereka mengumpul, memeditasikan kebenaran firman Tuhan, ambil. Kalau kita terima firman Tuhan, dilihat dulu di tangan, jangan langsung sedot, jangan langsung minum. Ya, itu yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak berkata, tadi kan apa? Bapak Yahweh tidak berkenan kalau rakyatnya kebanyakan ya. Kenapa? Supaya mereka tidak berkata bahwa oh ini menang gara-gara saya. Ya, tetapi yang Bapak Yahweh mau pertama adalah orang yang tidak takut, tidak gemetar. Oke, saya siap. Seperti si siapa? Seperti si Gideon tadi, dia merobohkan mezbah Baal bapaknya, patung Asyera dirobohkan. Oke, setelah itu baru terima firman yang murni, yang benar. Ya, jangan seperti yang tadi saya bilang, oh ini jangan ke Yahudi-Yahudian lah, kata orang begitu kan. Nggak usah, yang katanya penyembah Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah, nggak usah ke Yahudi-Yahudian. Oh ini berarti orang tidak tahu dalam Yohanes 4 ayat 22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukannya kita ke Yahudi-Yahudian, cuma memang keselamatannya dari sono. Ya,
Apalagi kalau misalkan ini kan yang berkata tentang sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu siapa? Yeshua sendiri. Yeshua langsung. Dengan kata lain, Yeshua mau mengatakan bahwa keselamatan itu adalah aku. Karena Yeshua adalah orang Yahudi sendiri. Ya, oleh karena itu bukan kita ke Yahudi-Yahudian ya, tetapi memang karena kita Tuhannya itu ya dari sana yang membawa kepada keselamatan ya. Bisa dimengerti tadi Bapak Ibu ya, cara minum air. Ya, cara minum air kalau misalkan kita baca gitu aja susah. Tapi kalau kita praktekkan, oh ternyata kita harus ada persatuan. Ya, setelah itu kita saring dulu air yang murni, firman yang murni, yang nggak benar dibuang ya. Dan puji Bapak Yahweh setelah saat itu 300 orang. Sekali lagi kita melihat bahwa memang si Gideon ini adalah penakut. Ya. Lalu kita coba lihat lagi dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 bawahnya. Dan terjadilah pada malam itu, jadi setelah terpilih 300 orang, terjadilah pada malam itu Yahweh berfirman kepadanya, bangun dan turunlah, serbulah perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Namun, apalagi jika engkau takut untuk turun menyerbu, Bapak Yahweh masih tahu nih, Gideon ini memang aslinya penakut. Namun jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka engkau akan mendengar apa yang mereka katakan. Ya, setelah itu oke lah, akhirnya si Gideon turun, bersama bujang, dan dia mendengar suatu kesaksian. Dia mendengar suatu kesaksian yang membangun semangatnya. Ayat yang ke-13. Ini sudah turun deh ya. Ketika Gideon sampai di situ, udah turun dia. Kebetulan dia mendengar ada percakapan. Ada seseorang menceritakan mimpinya kepada temannya dan dia mengatakan, lihatlah, aku bermimpi sebuah mimpi. Dan tampaklah sekeping roti jelai yang menggelinding ke perkemahan orang Midian dan masuk ke dalam kemah dan melandanya dan merobohkan serta menjungkir balikannya dan kemah itu roboh. Lalu temannya menjawab dan berkata, ini tidak lain dari pedang Gideon anak Yoas, orang Israel itu. Elohim telah menyerahkan orang Midian dan seluruh tentaranya ke dalam tangannya. Ya, ini kesaksian dari musuh. Kesaksian dari musuh bahwa memang orang Israel yang akan mengalahkan orang Midian. Tetapi biasanya kan kalau dalam berita-berita kan di disensor ya, apalagi kalau misalkan Israel menang atau Israel ya pokoknya Israel lebih lah ya, pasti disensor. Tidak masuk ke dalam berita Indonesia. Dan puji Bapak Yahweh, di sini kita boleh melihat bahwa memang Bapak Yahweh yang sudah dulu berperang melalui Gideon, sekarang juga ikut berperang. Mujizatnya masih tetap dinyatakan. Ya, bahkan setan pun bersaksi, musuh pun bersaksi bahwa memang kita akan dikalahkan oleh orang Israel dari pimpinan si Gideon. Mungkin kita sering mendengarkan, oh nih ternyata Denny ini diberkati loh. Ini diberkati karena Bapak Yahweh, tapi dia dari orang iman yang berkata ini dari orang yang memiliki iman dari seberang. Tetapi karena dia tidak mau mengakui Tuhan saya, dia mengakui saya diberkati, tetapi dia tidak mau ikut kepada Tuhan saya. Sama seperti khotbah saya yang lalu, tidak melihat apa yang saya lihat. Saya melihat Yeshua, tetapi dia tidak melihat bahwa saya sedang melihat Yeshua. Padahal saya diberkati karena saya melihat Yeshua. Ya, itu yang terjadi oleh orang Midian saat itu. Dan kita melihat bahwa memang janji Bapak Yahweh digenapi. Tadi janji Bapak Yahweh apa?
engkau akan mengalahkan orang Midian, kalau dalam kitab ILT, seperti seorang pria. Tetapi kalau dalam kitab Lugas, engkau akan mengalahkan orang Midian seperti mengalahkan satu orang saja. Dan yang digenapilah perkataan Bapa Yahweh dalam ayat ke-22. Ini adalah penggenapan dari firman Bapa Yahweh ya. Sementara ke-300 orang itu meniup sangkakala. Jadi tadi dari berapa? Dari 32.000 nyusut menjadi 10.000, dari 10.000 menyusut ke 300. Dari 300 orang tadi mereka ngapain? Meniup sangkakala. Ada yang bawa pedang, ada yang berperang, nggak ada. Tugasnya hanya meniup sangkakala. Sementara ke-300 orang itu meniup sangkakala, Yahweh membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, bahkan kepada seluruh bala tentara itu ya, yang orang-orang Midian. Maka bala tentara itu melarikan diri sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke perbatasan Abel Mehola dekat Tabat. Ya, mereka hanya meniup sangkakala. Janji Bapa Yahweh digenapi. Engkau akan mengalahkan orang Midian seperti mengalahkan satu orang saja. Dan itu digenapi nanti dalam akhir cerita lagi. Ya. Tugasnya hanya meniup sangkakala. Meniup sangkakala berarti apa? Memuji Bapa Yahweh aja. Ya, nggak usah susah-susah, nggak usah ikutan berperang. Ya, sebab peperangan itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Ya, peperangan miliknya Bapa Yahweh, dan kita orang Manasye pada saat itu mereka menyontohkan hanya tiup sangkakala. Ya, tapi yang meniup sangkakala itu siapa? Orang pilihan. Beda cerita yang kalau yang meniup sangkakala itu adalah orang yang 10.000 atau yang 32.000. Nah, sekarang posisi kita ada di mana nih? Ada yang di 300, ada yang di 10.000, atau ada yang di 32.000. Ya, kita mengimani bahwa kita adanya yang di 300. Orang pilihan Bapa Yahweh yang mau menyaring, ini benar nggak firman yang murni yang berasal dari Bapa Yahweh atau bukan ya. Pada saat itu mereka hanya membunyikan sangkakala. Akhirnya berapa orang yang menebaskan pedang ke teman-temannya sendiri, ya. Oleh karena itu nggak heran nanti ini yang dilihat oleh orang Israel saat ini. Mereka berani memberikan operasi kereta perang Gideon karena mereka yakin, yang bahkan mungkin sekarang kita juga sering mendengar bahwa yang di penyelamatan rudal-rudal yang masuk ke dalam Israel itu mungkin seharusnya bisa lewat, tetapi bisa dihalau oleh malaikat Bapa Yahweh. Bahkan musuh yang dibunuh oleh orang Israel itu lebih akurat daripada yang dihancurkan oleh para musuh terhadap orang Israel. Dan puji Bapa Yahweh pada saat itu, setelah mereka orang pilihan ini meniup sangkakala, maka mujizat Bapa Yahweh itu terjadi. Kuncinya apa? Tetap melakukan firman yang murni. Bukan firman yang kotor, firman yang ditambah, ataupun firman yang dikurangi. Atau juga bukan menyembah kepada mesbah Baal, kepada patung Asyera seperti yang dilakukan oleh bapaknya si Gideon. Kuncinya itu menjadi 300 orang. Coba kita lengkap dalam ayatnya yang ke Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ke 10. Kita lihat berapa sih jumlah orang yang mati. Sementara itu Zebah dan Salmuna, ini Zebah dan Salmuna inilah raja-rajanya ya, raja-raja Midian, ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Jadi tadi dari pihak Israel berapa? 300. Dari pihak Midian kira-kira 15.000 orang, yakni semua orang yang masih hidup. 15.000 itu sisanya.
dari yang masih hidup katanya kan, dari seluruh tentara orang sebelah timur, dan mereka yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan perang. 120.000 yang masih hidup berapa tadi? 15.000. Berarti total 135.000 versus 300. Tapi yang mati 120.000. Itu yang bikin mati bukan tentara Israel. Yang bikin mati adalah mujizat Bapa Yahweh. Ya, mujizat Bapa Yahweh itu apa? Mereka saling bunuh sendiri. Ya, dan mujizat Bapa Yahweh juga masih terjadi. Coba kita lihat ya. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat keempat. Kita naik ke atas dikit. Ya. Ini contoh saudara atau juga mungkin teman atau mungkin orang-orang yang dekat yang nggak mau nolong, nggak mau menyembah kepada Bapa Yahweh, tapi hanya mempersulit. Dan sampailah Gideon di sungai Yordan, menyeberanglah dia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengannya. Meskipun lelah, dia tetap mengejar ya. Perhatikan, dia penakut. Dia kaum yang kecil dari antara sukunya, tetapi apa? Meskipun lelah, dia tetap maju terus. Karena dia percaya sama janji Bapa Yahweh. Karena apa ya? Mungkin dia melihat, waduh, ini aku udah ngancurin mesbah bapakku nih. Kalau misalkan nggak dilanjutin lagi, sia-sialah perjuanganku. Tapi setelah ada roh Bapa Yahweh, walaupun dia penakut, walaupun dia kecil, dia tetap, meskipun lelah, dia tetap mengejar. Dan berkatalah dia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa potong roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, karena mereka telah lelah. Dan aku sudah mengejar Zeba dan Salmuna, raja-raja Midian. Namun jawab para pemuda di Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu sekarang dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Dalam bahasa Jawa, ngeledek. Emang Zeba Salmuna sudah mati? Kok aku harus ngasih makanan ke kamu? Ya, emang kamu sudah diberkati? Kok kamu mau sih ikut Bapa Yahweh? Ya. Lalu berkata lagi Gideon, kalau demikian, apabila Yahweh telah menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk dagingmu dengan duri padang gurun dan onak. Itu kepada Sukot. Lalu ada juga tadi di bawah lagi, dan pergilah dia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot telah menjawab. Ya, mungkin ada saudara kita yang ledek, kamu ngapain sih nyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach? Nggak bisa dibaca juga Yod-He-Waw-He. Bahkan ada lagi Yehua, ya, Yehua ya, Yehua. Ya, saksi Yehua ya. Seharusnya kalau konsisten Yod-He-Waw-He dibaca Yehua, harusnya baca He lamet lamet waw Yod-He harusnya dibaca Haleluya. Kalau konsisten ya. Yod-He di depan, Yod-He-Waw-He dibaca katanya Yehua. Ya. Depannya Yehua, harusnya kalau konsisten, kalau jangan bilang haleluya, tapi haleluya, artinya apa? Terpujilah Yehua. Harusnya kalau konsisten, tapi ternyata ya nggak tahu lah, sama seperti tadi kan, ya Yahweh Shalom, Yahweh Rafa jadi disingkat-singkat, Yahweh Shua jadi Yahshua, Yahweh Rafa jadi Yahrafa. Ya, itu yang terjadi ya. Si siapa tadi? Si Penuel, orang-orang Penuel dan juga orang-orang Sukot, mereka meledek si Gideon. Masa sih? Emang kamu sudah diberkati? Kamu aja masih kecapean tuh, masih lelah kayak gitu, masih ngejar-ngejar. Ngapain aku harus ngasih makan ke kamu? Itu yang terjadi. Dan pada saat ini juga mungkin si orang Israel juga lelah nih. Gue udah capek nih perang nih.
kok Barat kok masih melarang saya untuk ngalahin proksi-proksi Iran. Oleh karena itu mereka kasih nama operasi Kereta Perang Gideon. Siap-siap. Negara-negara timur Israel siap-siap. Katanya apa dengan maksud pesan seperti itu. Oleh karena Inggris, Perancis, Kanada bertentangan dengan Israel. Dan puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tetap pasti menggenapi janjinya. Ya tadi apa? Engkau akan mengalahkan seperti mengalahkan satu orang saja, atau dalam kitab LT, engkau akan mengalahkan seperti seorang pria. Dan kita lihat setelah setelah si Gideon boleh bertemu dengan siapa tadi, Zebah dan Salmuna, yaitu raja-raja Midian, akhirnya coba kita lihat ayat ke 18, Hakim-Hakim 8 ayat 18, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Cerita si Gideon. Kemudian bertanyalah dia kepada Zebah dan Salmuna. Ini sudah ketemu ya. Bagaimana orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Dan mereka menjawab, seperti engkau. Demikianlah mereka masing-masing rupanya seperti anak raja ya. Ada pengakuan nih. Rupanya seperti anak raja. Karena ada Bapak Yahweh. Lalu ia berkata, mereka adalah saudara-saudaraku, anak-anak ibuku. Demi Yahweh yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Dan dia berkata kepada Yeter, anak sulungnya, bangun, bunuhlah mereka ya. Masih takut dia buat bunuh langsung. Dia nyuruh orang lain ya. Namun orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena dia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, engkau sendiri bangunlah dan perangilah kami. Karena seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Dan bangunlah Gideon dan membunuh Zebah dan Salmuna. Kemudian diambillah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Tadi janji Bapak Yahweh apa? Engkau akan mengalahkan mereka seperti mengalahkan satu orang saja. Akhirnya yang bunuh Zebah dan Salmuna atau Raja Midian hanya si Gideon saja, hanya satu orang saja, dan janji Bapak Yahweh digenapi atas Gideon. Dan di sini tadi kan kita mau lihat apa? Ada kalung bulan sabit kan? Tentara Midian, seperti yang tadi saya bilang bahwa Midian itu adalah kalau sekarang adalah negara Arab Saudi. Ada apa? Kalung bulan bulan sabit ya. Dan puji Bapak Yahweh, kalau ada orang yang berkata, oh orang Israel sampai sekarang aja mereka tidak menyebut Yahweh. Ya, coba lihat ayat terakhir, ayat yang ke-27. Tadi kan kemenangan sudah diperoleh, kesuksesan sudah ada, janji Bapak Yahweh digenapi. Tetapi apa yang terjadi? Lalu Gideon membuat efod dari semuanya itu, jadi dia kumpulin semua emas-emas, dia membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Ofra. Dan di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Dan inilah menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya, jadi Bapak Yahweh udah tahu nih, kamu dikasih 32.000, kamu pasti akan berkata, dikasih 300 aja mereka masih berlaku serong. Oleh karena itu sampai sekarang, kalau ada orang yang beranggapan orang Israel aja nggak menyebut Yahweh, ya seperti ini contohnya, udah dikasih menang, udah dikasih berhasil, mereka masih berlaku serong. Dan sampai sekarang apalagi ya. Dan puji Bapak Yahweh, kalau kita boleh melihat Bapak Ibu kan, memang perkembangan zaman ini harus kita perhatikan ya. Apalagi bangsa Israel yang menjadi barometer bagi kita ya, hal-hal yang terjadi sampai saat ini, karena mereka sudah capek sendiri ya rakyatnya juga capek lah ya, mendengar sirene setiap hari. Kita aja mungkin mendengar sirene ambulan yang lewat aja waktu zaman Covid aja udah pusing, apalagi mereka mendengar sirene setiap hari, ada rudal di atas langit mereka, udah capek. Oleh karena itu mereka langsung lanjutkan operasi kereta perang Gideon. Dan inilah yang boleh terjadi atas Gideon dan juga yang boleh terjadi bagi kita semua. Pertama tadi apa?
Walaupun kita mungkin adalah kaum yang kecil, kelompok yang kecil, tapi Bapak Yahweh mau memakai kita asalkan tadi dari banyak orang 32.000 dipilih menjadi 10.000 menjadi 300 orang. Benar, ada proses. Prosesnya apa? Ambil firman yang benar-benar murni, yang bersih, bukan firman yang ditambah ataupun dikurangi. Dan satu lagi walaupun dia lelah, tadi kan dia lelah mengejar si Sebah dan Salmuna, namun dia tetap maju mengejar, karena ada janji Bapak Yahweh di sana yang boleh terjadi bagi kita semua. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua.